Jadi di setiap step itu bentuk rapotnya itu seperti diagram laba-laba. Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut diagram laba-laba itu seperti apa. Nah, ini menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi ini konsep otentik versi Prancis nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini podcast Sekolah Tunas Global kehadiran tamu yang istimewa. Sosok yang inspiratif. Sebenarnya saya tidak ingin menyebutnya sebagai tamu karena sosok inspiratif ini adalah sosok yang begitu dekat dengan Tunas Global, cukup akrab meskipun tinggalnya cukup jauh bahkan dari Indonesia. Langsung saja saya perkenalkan, inilah dia sosok inspiratif kita pada hari ini, yaitu Laras Ajeng Pitayu atau terbiasa dipanggil dengan Mbak Laras. Kita langsung saja kita sambut, kita kenalan dulu. Selamat sore Mbak Laras. Sore Pak Taufik. Oke, saya panggilnya Mbak Laras ya. Iya boleh, makasih perkenalannya. Oke, baik Mbak Laras, karena kita ini adalah lembaga pendidikan, sekolah, tentu temanya adalah tema podcast kita pada sore hari ini adalah tentang pendidikan ya. Saya ambil tema khususnya yaitu budaya belajar di Eropa. Nah, perlu diketahui bahwa Mbak Laras ini adalah mahasiswa S2 dan S3 di Prancis, lalu sekarang menetap dan bekerja di Prancis, bukan begitu? Oke, nah kita perlu tahu terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, yaitu ini cerita singkatnya nih gimana Mbak Laras? Sampai kuliah S2 dan S3 di Prancis. Boleh diceritakan dulu? Ya kebetulan kalau keinginan untuk jadi sekolah di Prancis, melanjutkan studi master maupun doktor itu sudah ada dari kecil lah, dari SMP, kelas 6 SD itu udah kepengen melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Oh, sudah ada bayangan untuk kuliah di luar gitu? Wah, luar biasa. Kebetulan karena ayah itu kan arsitek, jadi terbiasa membuat rencana. Ada satu percakapan yang, ini loh Mbak katanya, kita harus membuat rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, jadi nanti tercapainya gimana gitu. Buatlah rencana. Itu percakapan waktu kecil? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD? Iya. Oh, gitu. Oke. Jadi gitu. Terus di situ mulailah membuat rencana pendidikan sendiri gitu, kepengennya apa gitu. Ya udah iseng-iseng berencana, ternyata jalannya ada S1-nya di ITB Bandung, jurusan farmasi. Kemudian memang dari dulu tuh kepengen sekolah ke Prancis karena ingin menguasai tentunya teknologi dan keilmuannya, tapi ditambah satu elemen yang lebih gregetnya lah, yaitu menguasai bahasa. Jadi kepengen bisa menguasai teknologinya dengan sambil berbahasa Prancis. Oke, ini menarik sekali ya Bapak dan Ibu. Kita sekarang mendapatkan salah satu bukti bahwa betapa pentingnya dream itu dibangun sejak kecil dengan anak-anak kita ya. Jadi penting sekali kita bercakap-cakap dengan anak-anak terkait dengan rencana belajarnya, rencana studinya, karena itu bisa saja sekaligus menjadi sebuah harapan dan doa. Jadi tadi Mbak Laras sampaikan bahwa percakapan tentang kuliah di luar negeri itu sudah dimulai dari SD. Oke, baik, selanjutnya ini kan S1 di Indonesia. Betul. Dan tentu masa belajar waktu TK, SD, SMP, SMA kan di Indonesia ya Mbak Laras ya. Lalu S1 di Indonesia dan kuliah S2, S3 di Eropa. Dalam hal ini Prancis ya. Nah tentu ada apa yang pertama kali ketika ke Eropa kaget dengan semacam culture shock gitu pada saat memulai belajar pertama kali di Eropa? Kalau culture shocknya, terutama kalau di lingkungan kampus, sebenarnya kita tuh biasa karena Indonesia itu negara yang sangat guyup ya dan solider, komunal lah, komunitas gitu. Kalau di Perancis dan di Eropa pada umumnya kan itu cenderung individualis. Jadi salah satu yang bikin culture shock adalah ketika baru bergabung ke teman-teman satu angkatan di master itu mengenal nama bukan berarti otomatis menjadi teman. Oh. Jadi tidak bisa akrab gitu seperti kita yang ada di Indonesia guyup gitu keakraban gitu. Jadi cenderung lebih cuek gitu atau gimana? Cenderung dingin, cenderung jauh. Tapi sekalinya kita mengenal orang itu pertemanannya benar-benar tulus dan awet gitu, nggak
nggak banyak basa-basi. Istilahnya kalau misalkan kita sudah punya sahabat yang memang sahabat kental itu ya benar-benar bisa dibelain, bisa ditolongin gitu. Kalau ada masalah bersusah-susah tuh bisa benar-benar sangat dibantu gitu. Cuman itu tidak otomatis terjadi dari awal. Oke, berarti sekarang dari masa kuliah sampai sekarang udah berapa tahun di Perancis nih, Mbak Laras? Di Perancis sudah tahun ini 2025 16 tahun berarti. 16 tahun di Perancis. 16 tahun. Ya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa ada semacam culture shock gitu ya. Jadi tadi disebutkan kalau kita kenal nama itu bukan berarti dekat begitu ya. Nah, sampai hari ini berarti berapa tahun tadi? 16 tahun. Sampai dengan 16 tahun sudah berapa komunitas, sudah berapa yang sudah ini dengan Mbak Laras di circle-nya Mbak Laras sekarang? Oh ya, tentunya akhirnya alhamdulillahnya dari jenjang ke jenjang, tahun ke tahun, lama-lama pertemanannya itu membesar dan sangat terbantu sekali karena ketika saya sampai itu di dalam program beasiswa pemerintah Perancis dan saya mendapatkan tempat tinggal itu di asrama mahasiswa yang ibaratnya tuh memang ya sangat sederhana lah gitu. Kamar mandi di luar, sharing kamar mandinya, dapurnya sharing di satu lantai, luas kamar itu 9 meter persegi. Di dalam kamar itu ada tempat tidur kecil sekali, kira-kira lebarnya segini tempat tidur. Selebar meja ini buat satu orang, ada tempat cuci tangan, ini bisa buat sikat gigi dan lain sebagainya, meja belajar, lemari kecil sudah 9 meter persegi. Dan itu dari kecil. Berbagai negara atau khusus Indonesia? Dari berbagai negara, tapi tentunya kebanyakan di Perancis yang berbahasa Perancis. Yang berbahasa Perancis. Disitulah saya benar-benar terbantu untuk bersosialisasi, membangun pertemanan dan lain-lain. Oke. Baik, saya kira juga waktu 16 tahun itu waktu yang cukup lama. Jadi saya pikir Mbak Laras juga sudah punya pengamatan tersendiri bagaimana masyarakat Perancis itu melihat pendidikan atau belajar itu seperti apa, Mbak Laras? Ya tentunya itu sudah menjadi bagian yang integral di dalam kehidupan masyarakat Perancis ya, karena kan sama di Indonesia salah satu prinsip pendidikan di Perancis itu wajib belajar itu ada. Wajib belajar ada? Ada wajib belajar. Ada juga selain wajib belajar, ada 5 prinsipnya, mungkin saya nggak ingat semua. Tapi pendidikan di Perancis itu ada 5 prinsip. Pertama, wajib belajar. Dalam menyampaikan pendidikan itu atau materi itu harus netral. Yang ketiga itu harus juga inklusif dan ada kebebasan pengajaran. Jadi kayak guru itu tidak dibatas-batasi, topik-topik pengajarannya itu tidak diberi kebebasan gitu apa yang tidak ditentukan dari pemerintah. Ada kurikulum tapi biasanya kurikulum itu kan sebagai guidance tapi bisa mengambil contoh atau topik segala yang ada di masyarakat segala macam itu boleh jadi keleluasan guru mengeksplor materi cukup besar ya? Cukup besar, keleluasan guru untuk mengeksplor materi cukup besar ya. Tadi saya tertarik dengan wajib belajar ya, benar ya. Wajib belajar itu terkait dengan masa belajarnya atau terkait dengan program yang harus wajib dipelajari oleh anak-anak? Masa belajar. Jadi anak-anak itu ya wajib ke sekolah. Jadi kalau di Perancis itu sekolah adalah bentuk perlindungan negara terhadap warga negara yang bentuknya anak-anak. Jadi kalau misalnya negara itu hadir di masyarakat dengan misalnya sistem kesehatan, dengan pajak, keamanan di jalan segala macam. Kalau untuk kalau kesehatan ini rumah sakit, posyandu dan lain-lain. Tapi kalau untuk yang usia belajar, negara hadir di sekolah. Di sekolah. Makanya kantin sekolah itu adalah juga bentuk kehadiran negara untuk melindungi warga negaranya. Gitu. Ini saya bicara kantin. Ini sekarang kan di Indonesia lagi menjadi sesuatu yang obrolan hangat yaitu program MBG ya, makan bergizi gratis tuh ya. Jadi ini program dari Presiden Prabowo itu untuk menjangkau untuk sebagai bentuk kehadiran pemerintah terhadap masyarakat terutama ke murid-murid menjamin gizinya. Ini program MBG gitu ya. Kalau di sana berarti memang dari dulu sudah include gitu. Jadi ketika sekolah maka termasuk makanan itu juga udah di-provide semua oleh sekolah. Tapi ada pilihan bisa juga anak-anak untuk nggak makan di sekolah
jam makan siang itu mereka bisa pulang sebentar untuk makan, disediakan orang tua di rumah, terus baru datang lagi ke sekolah. Oke. Kalau di Depok ini sebagai informasi, ini berkait MBG-nya ya. Untuk di Depok itu makanan itu di sekolah, ada sekolah yang cukup dekat dengan rumah saya. Jadi justru makanan yang disediakan MBG itu tidak boleh dibawa pulang, harus makan di. Oh ya, kalau di sini juga di sini maksudnya di Perancis, anak-anak makan di sekolah, makanan sekolah, di rumah itu yang masak ibunya. Tapi di jam makan siang itu dia tidak makan di kantin sekolah, tapi dia pulang dulu ke rumah, ibunya yang masakin. Oh, jadi ada pilihan seperti itu. Ada pilihan seperti untuk tidak makan di sekolah pada saat jam makan. Oh, berarti anak-anak sekolah itu rumahnya dekat dengan ini? Memang begitu. Rumahnya biasanya tuh dekat di sekitar. Jadi kayak karena saat ini anak saya yang pertama usianya 9,5 tahun, jadi memang masih usia SD. Jadi kalau di Perancis itu sekolah-sekolah itu dikelompokkan berdasarkan kecamatan atau kelurahan. Dan jadi warga sekitar yang jarak tempuhnya itu dekat dengan sekolah itu akan bisa diarahkan ke sekolah A, B, atau C. Yang mengarahkan itu adalah dari pemerintah setempat? Iya, pemerintah setempat. Oh, jadi bisa dipastikan ya setiap kecamatan itu ada sekolah yang mulai dari prasekolah sampai dengan sekolah lanjutan gitu? Ada. Oh. Tapi tentu saja kalau misalnya kita mikir bahwa lebih bagus di sekolah, mungkin kalau udah stratanya SMA, udah ada pilihan tertentu sekolah-sekolah favorit, itu juga ada mekanisme tersendiri untuk bisa sekolah di tempat yang lebih jauh. Dan anak-anaknya itu juga kan sudah lebih besar untuk bisa jalan ke sekolahnya itu sendiri gitu. Oh, oke, baik. Nah, ini sudah masuk ke pendidikan anak ya, Mbak Laras ya. Ini perlu diketahui bahwa Mbak Laras ini datang ke Indonesia dalam rangka liburan, membawa lengkap keluarga bersama suami dan putra-putrinya tercinta. Nah, ini di sini juga sedang mengajak, ada 2 putra-putrinya, yang satu umur 9 tahun, satu masih kecil. Jadi kalau nanti ada suara-suara baby, anak-anak itu memang mohon dimaklumi ya. Oke, sekarang masuk ke pendidikan anak ya. Bisa diceritakan seperti apa nih? Tadi sempat sudah disinggung bagaimana guru itu mengajar ya. Jadi sebenarnya dari kacamata Mbak Laras yang sudah menyekolahkan putrinya di sekolah Prancis mulai sejak usia, berarti udah dari TK ya, semacam TK ya, sampai sekarang SD di level grade 5. Itu seperti apa pendekatan guru terhadap anak-anak ketika mengajar itu? Pendekatan guru terhadap anak-anak ya tentunya ya balik lagi tadi ke nilai-nilai Prancis kan ada 3, liberté, égalité, fraternité. Liberté artinya kebebasan, égalité itu artinya kesetaraan, fraternité artinya persaudaraan. Jadi di dalam mengimplementasikan program-program sekolah juga mengedepankan 3 prinsip itu sebenarnya. Kalau bisa dijelaskan satu-satu itu implementasinya seperti apa itu? Ya, liberté itu kebebasan, misalnya kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, dan juga ya kebebasan menjadi dirinya sendiri gitu. Kalau égalité itu setiap anak harus memiliki akses yang sama atau hak terhadap akses yang sama, kesetaraan ya. Gitu. Egaliter ya maksudnya ya. Terus yang terakhir tadi? Yang terakhir fraternité atau persaudaraan. Ini nilai-nilai solidaritas. Jadi kalau misalnya egalite tadi semua orang itu diberikan hak-hak yang sama, kalau fraternité itu sebenarnya beda-beda tipis ya, tapi nilai-nilai solidaritas. Bagaimana setiap orang itu ada perasaan untuk ikut sertakan di dalam setiap proses-proses bermasyarakat gitu. Oke, Mbak, kalau itu adalah nilai yang diusung ya, jadi ada liberty, equality sama fraternity. Fraternity ya. Nah sekarang kalau di tataran praktis nih, karena yang nonton ini juga ada guru dan orang tua, jadi secara sederhana perbedaan yang cukup signifikan dari tataran implementasi pendidikan anak di Prancis dan di Indonesia itu seperti apa Mbak Laras? Kan Mbak Laras pernah juga sekolah di TK, SD, SMP, SMA kan? Nah sementara kalau di Prancis itu seperti apa? Perbedaan yang cukup signifikan gitu ya? Yang umumnya orang melihat, oh di situ perbedaannya gitu. Kira-kira ada? Apa ya? Sebenarnya nggak terlalu ada hubungannya banget, tapi mungkin kaitannya dengan kebebasan berekspresi. Jadi kalau anak di Perancis itu paling tidak dari yang saya alami untuk anak-anak saya punya kebebasan untuk berekspresi tidak hanya positif saja.
Jadi kalau anak di Indonesia kan selalu senyum dong, ketawa dong, ada emosi-emosi yang lebih bisa diterima di dalam masyarakat, bahwa anak itu harus selalu tersenyum, senang dan gembira. Tapi sebenarnya anak itu adalah memang manusia yang lebih kecil aja dengan spektrum emosinya. Jadi mengungkapkan rasa kecewa, rasa sedih, rasa marah itu ada adab dan adat istiadatnya, tapi itu boleh gitu. Boleh. Bahkan ada salah satu hal lagi yang menurut saya menarik, yaitu salah satu kebiasaan umumnya masyarakat Perancis itu adalah mengeluh. Jadi mengeluh itu buat orang Perancis itu adalah ekspresi ketidaksukaan yang dikeluarkan, dan itu tidak dianggap tabu atau tidak dianggap kayak. Tapi mengeluhnya itu di wilayah publik gitu? Bisa di wilayah publik. Jadi anak tuh bisa yang kayak marah, ada sesuatu yang tidak senang tuh dia bisa keluarkan gitu. Dan itu diproses bersama-sama gitu loh. Jadi jangan disembunyikan, jangan sedih dong, jangan marah gitu. Ya dikeluarkan gitu, ditaruh di atas, istilahnya kalau bahasa Prancis taruh di atas meja, terus kita selesaikan bersama-sama itu kenapa marahnya, kenapa sedihnya. Jadi, kalau itu saya dapat nangkep nih. Ini kalau saya tarik ke konteks di kelas di sekolah-sekolah pada umumnya ya di sekitaran kita di Indonesia, itu justru ditanya hari ini are you happy gitu ya, ditanya ada yang sedih nggak, kenapa sedih? Ayo dong, ayo happy, gitu. Ayo dong happy, ayo semangat. Lalu muncullah icebreaker agar membangkitkan semangat. Kalau di sana justru itu diikuti dulu ya? Iya, ditanya kenapa dan bagaimana menyelesaikannya gitu. Jadi spektrum emosi manusia kan ada banyak, tidak hanya senang saja, tapi ada juga sedih, marah, malu, dan itu semua kita harus bisa urai satu persatu supaya bisa berfungsi dengan baik di masyarakat. Marah boleh, tapi ada caranya. Gimana caranya? Dan itu diketahui oleh teman-temannya? Itu ya coba diimplementasikan di sekolah gitu, dari level TK. Apalagi anak TK kan marah itu bisa kayak gimana aja gitu. Marah boleh, menolak boleh, tapi tidak boleh memukul, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh melanggar batasan. Jadi harus bisa memformulasikan kata-kata untuk bisa mengekspresikan segala jenis emosi yang dirasakan. Jadi ekspresinya itu diberikan ruang untuk mereka ungkapkan. Betul. Sepanjang itu tidak mengganggu area privasi orang lain gitu ya. Dan itu orang melihatnya sudah terbiasa begitu ya. Sudah terbiasa gitu. Jadinya mungkin kalau di sini tuh orang yang bermuka masam atau sedang lagi sebel gitu, itu bisa dianggap ketidaksopanan gitu kan. Karena di sini semua orang itu pasti senyum dan sumringah, someah istilahnya gitu. Karena itu di Indonesia ada istilah jaim ya. Iya, jaim. Jaim. Jadi kita harus benar-benar selalu menjaga image gitu ya, untuk tetap selalu happy, selalu selalu berkata-kata dengan baik, atau selalu sementara kalau di sana itu adalah hal yang wajar bagi orang melihat apabila ada yang meluapkan emosi. Tapi tentu saja mengeluapkan emosinya tuh ada caranya. Jadi ada cara yang baik untuk menunjukkan ketidaksenangan, menunjukkan protes. Itu ada spektrumnya juga. Gitu. Oke, itu dari ekspresi ya. Nah sekarang kaitannya dengan ekspresi, ini kan setiap anak tadi kan ada konsep dasar pendidikannya kan ada liberty ya, artinya kebebasan ya. Artinya memberikan peluang bagi anak-anak untuk mengekspresikan apapun gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan minat sekarang, minat anak. Jadi kan anak di sekolah itu punya minat macam-macam ya. Bagaimana sekolah itu mengakomodasi minat atau passion anak ketika di sekolah gitu? Apakah di bentuk fasilitasinya itu seperti apa di sekolah? Karena sekolahnya sekolah publik, tentunya tidak ada satu persatu anak itu ditanya minat dan bakatnya itu gimana. Tapi biasanya guru itu ada ada laporan, misalnya per semester ini anak ini kuatnya di sini Bu, dan lain sebagainya. Kalau mengenai minat yang lain yang tidak ada hubungannya sama pendidikan formal, boleh cerita sedikit. Kalau di Perancis itu pendidikan musik itu juga disediakan oleh negara, musik dan tari. Di sekolah? Ada istilahnya establishment, itu institusi lain selain institusi sekolah formal, ada institusi sekolah musik dan tari, konservatuar namanya. Jadi ada lembaga lain di luar sekolah. Ada lembaga lain di luar sekolah yang untuk menyediakan itu gitu. Dan itu gratis diakses? Itu dapat subsidi juga dan bisa gratis. Istilahnya semua orang itu bisa mengakses itu, tidak dikotak-kotakan terhadap kelas ekonomi dan sosial gitu. Semua orang bisa, dan untuk alat musiknya juga bisa sewa, dan itu bisa berganti sesuai dengan pertumbuhan anak
pada saat ini anak kami mempelajari biola, misalnya di lembaga musik biola yang dari punya Jadi negara. terus jam berkegiatannya kalau kan ada mereka harus sekolah juga. Berarti itu di luar sekolah dong? Iya, di luar jam sekolah di Oh, Prancis. di Prancis hari Rabu sekolah libur. Oh, jadi di momen itu di lembaga lain tetap buka untuk memfasilitasi anak-anak yang barangkali ingin belajar tentang musik tadi. Hanya ada musik atau ada? Ada juga klub olahraga, tapi biasanya kalau klub olahraga setahu saya itu klub swasta. Mungkin ada skema subsidinya tersendiri, cuman saya kurang, karena saat ini belum tergabung, anak belum tergabung di klub, mungkin saya kurang tahu. Tapi biasanya sih dari kecamatan dan kelurahan itu ada divisi sendiri untuk divisi istilahnya apa ya, kepemudaan dan anak-anak gitu. Jadi banyak aktivitasnya, misalnya kayak ada musim di bulan Januari Februari itu musim ski, nanti mereka menyediakan kursus program untuk belajar ski, ada yang untuk misalnya panjat tebing, mereka ada asosiasi panjat tebingnya tersendiri. Itu bisa diakses oleh warga sekitar. Oleh warga sekitar, termasuk warga pendatang? Termasuk warga pendatang, maksudnya kayak seperti kami gitu, atau yang datang sebagai turis? Oh enggak, yang datang dari seperti Mbak Laras? Oh bisa. Kami kan di situ sudah dianggap warga gitu, karena kartu residensinya residensi permanen. Ya, saya jadi bisa membuat sebuah kesimpulan ya. Jadi kan kalau kita melihat kalau di Indonesia itu kan pemerintah saat ini kan sedang berjuang untuk memberikan ruang-ruang terbuka ya. Untuk itu penting banget ruang terbuka untuk anak-anak itu beraktivitas, berekspresi di ruang terbuka itu. Cuma kan kalau bedanya dengan yang di Prancis itu ada lembaga yang ada programnya khusus gitu ya. Ada yang mendesain programnya. Jadi ada orangnya gitu. Jadi tidak hanya diberikan fasilitas terus udah boleh main, boleh ini segala macam. Tapi di sana justru ada programnya tersendiri dan ada report juga ke orang tua terkait dengan perkembangannya. Report ke orang tua kalau untuk minat bakat sih sepengetahuan saya enggak, karena itu kan spesifik ya anak per anak. Tapi ada programnya, apa yang dipelajari mereka di kelas itu gitu. Ada. Dan ada raportnya juga menarik, karena kalau raport Alia itu fokusnya di pembelajaran bahasa dan matematika. Jadi di setiap step itu bentuk rapotnya itu seperti diagram laba-laba. Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut diagram laba-laba itu seperti apa. Jadi ada di titik tengah itu misalnya dianggap belum tercapai. Terus gitu ada aspek yang mau dicapai itu A, B, C, D, E. Nanti kalau semakin dia mencapai nilai maksimal, kita akan ngelihat itu diagramnya menjadi sarang laba-laba yang besar gitu. yang jadi, proporsional gitu ya. Proporsional gitu. Jadi bisa ngelihat nih sarang laba-labanya agak kurang di sini gitu, berarti kurang di aspek yang mana. Jadi nggak ada ranking atau sejenis itu, udah nggak ada. Nggak ada ranking ya. Oke. Nah di Sekolah Tunas Global juga tidak ada ranking Mbak. Jadi anak itu di-compare dengan capaian dia sebelumnya gitu ya. Iya, gitu. Jadi kita sedang mengkondisikan, sudah membudayakan itu bahwa orang tua, baik guru maupun orang tua itu tidak membandingkan anak dengan capaian temannya, tapi membandingkan dengan capaian anak itu sendiri. Nah tadi disebutkan ada pendidikan bahasa dan matematika ya. Nah di Prancis atau di negara-negara sekitarnya itu mata pelajaran yang wajib dikuasai di usia anak-anak sekolah dasar gitu ada atau sama seperti? Bahasa dan matematika itu wajib, dan ada setiap level tuh memiliki tentunya capaian standarnya masing-masing. Tadi Pak Taufik bilang anak itu dilaporkan hasil kemajuannya terkait dengan apa yang dicapai di sebelumnya gitu. Jadi apakah ada progres? Itu benar, di kelas Alia juga seperti itu, di kelas anak saya juga seperti itu. Tetapi juga tetap ada koridornya, minimal yang harus dicapai itu seberapa gitu. Jadi kayak KKM ya kalau kita nyebutnya, kriteria ketuntasan minimal ya. Iya, kriteria ketuntasan minimal itu ada untuk setiap stepnya gitu. Oke. Nah sekarang kita sudah bicara raport tadi ya. Sekarang mundur dulu. Bagaimana sistem penilaian di sekolah-sekolah Perancis itu Mbak Laras? Bagaimana guru menilai anaknya? Tes tulis kah? Mostly tes tulis atau tes seperti tulis, apa? Tapi yang saya menarik, evaluasi at least di tingkat Alia itu semuanya terjadi secara mendadak. Mendadak maksudnya? Jadi diberikan informasi sedikit saja mengenai akan ada evaluasi kira-kira di bulan ini. Orang tua dikasih tahu kayak gitu, tapi
tanggal segini tuh anak akan evaluasi loh. Enggak. Jadi semua yang dinilai itu adalah benar-benar kemampuan dia yang sudah tercapai saat itu. Otentik sekali. Otentik. Jadi nggak ada anak harus belajar dulu supaya nilainya bagus gitu tuh nggak ada. Nah, sebentar. Natural aja gitu. Ini menarik. Ini kan kalau di konsep yang umumnya di kita kan ada masa kita menyebutnya sumatif atau dulu mungkin yang lebih familiar bagi penonton podcast kita kan mungkin UTS gitu ya. Ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, lalu ada ulangan harian gitu. Dan itu semua masa-masanya itu semua dikonfirmasi, diinfokan ke orang tua gitu ya. Nah, jadi tidak ada yang proses mendadak gitu ya. Bahkan sampai ke 1 minggu nanti disebut ada pekan ulangan harian, ada yang seperti itu. Saya juga dulu ingat ya, ada seperti itu ya. ulangan. Nah di situ nggak berlaku. Jadi semuanya cuma diberikan gambaran secara umum ke orang tua, untuk persisnya itu guru yang menentukan atau gimana? Iya, orang tua dikasih tahu bahwa periode ini akan ada evaluasi, topik evaluasinya adalah ya ini nanti. Jadi biasanya kalau di sekolah itu di setiap tahun awal sekolah orang tua itu diundang untuk dikasih penjelasan mengenai bagaimana ini maksudnya belajar mengajar di kelas itu berlaku, apa yang akan dinilai, aspek-aspek apa yang bakalan diimplementasikan ke anak-anak. Terus juga nanti dikasih tahu topiknya secara global apa aja, akan ada karya wisata di bulan apa misalnya, dan nanti akan ada evaluasi kira-kira di bulan apa. Jadi program tahunan itu disampaikan di kelas awal. per kelas di awal. Kayak gitu. Tapi pertanggal persisnya untuk penilaian tadi tidak disampaikan ke orang tua? Tidak. Cuman periodenya aja gitu. Nah ini masih ke situ. Bahkan kalau di kita ini ada kisi-kisi yang disampaikan ke orang tua. Ada juga nggak konsep kisi-kisi ini? Menarik nih. Ada. Jadi akan disampaikan biasanya di awal tahun ajaran ini. Anak itu targetnya akan mempelajari apa saja gitu. Misalnya kayak kalau membacanya itu buku apa gitu. Terus nanti pertanyaan-pertanyaannya atau intisari yang anak itu harus paham aspek-aspeknya itu apa aja gitu. Oke. Nah, menurut Mbak Laras sendiri ya, saya masih tertarik tadi ya. Informasi tentang tanggal penilaian itu kan sepenuhnya tidak disampaikan ke guru, yaitu tidak disampaikan ke orang tua ya. Jadi itu bisa saja kapan saja di rentang masa itu gitu ya. Menurut Mbak Laras kenapa itu menjadi sesuatu dilakukan di sana? Ada maksud tertentu tidak ya? Ya maksudnya supaya kemampuan anak itu ternilai secara real ya, tidak karena disiap-siapkan. Sebenarnya dia mungkin belum terlalu tercapai tapi seperti dikarbit gitu supaya harus bagus terus. Kalau ini jadi kita benar-benar bisa mengevaluasi apa yang sudah dipahami anak pada saat itu. Tapi tentunya kita sebagai orang tua selalu dikasih tahu progresnya karena kita harus tanda tangan buku tugasnya anak gitu. Jadi Alia punya buku tugas bahasa, buku tugas matematika, dia mengerjakan di sekolah terus dikasih nilai sama gurunya. Nilai itu biasanya excellent, bagus, lumayan bagus, atau kurang bagus gitu. Habis itu orang tua tanda tangan. Jadi kita tahu maksudnya anak itu sudah bisa mengikuti apa enggak gitu. Jadi benar-benar pakai buku fisik, anak menulis, guru menilai, kita juga melihat dan kita tanda tangan. Gitu. Nah, ini menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi ini konsep otentik versi Prancis nih. Jadi biar penilaian itu kita dapatkan secara otentik hari itu juga. Dan ini juga bermakna jadi anak pun juga harus kapan saja siap ya. Jadi belajar itu kan tidak harus ketika mendekati saja, atau bahkan kita ketika menjelang ujian. Itu misalnya kalau dulu kan ada istilah ujian akhir ya, ujian nasional, itu malah menjelang itu ada pendalaman materi khusus intens gitu ya. Kalau ini kan tidak ya, jadi anak sudah dilatih untuk kapanpun dia memang harus belajar sehingga sewaktu-waktu dia diuji, dievaluasi, terlihatlah kemampuan sebenarnya. Dan kalau memang ternyata jelek, ya itu bukan akhir dari dunia ya, kita perbaiki saja gitu. Jeleknya di mana gitu, perbaiki aja. Gitu. Nah, termasuk ke situ nih. Jadi kalau akhirnya ada anak yang gagal atau tadi nilainya jelek, itu bagaimana reaksi atau respon anak, dan bagaimana orang tua menyikapi kegagalan anaknya itu seperti apa, Mbak? Ya tentunya pasti bagi orang tua pengennya anaknya nggak gagal ya. Jadinya waktu sempat ada nilai anak yang kurang bagus itu di bagian grammar, banyak salah karena keunikan dari bahasa Perancis
itu kan apa yang kita tulis dan apa yang kita baca dan apa yang kita ucapkan itu beda. Ya. Termasuk bahasa yang sulit nggak sih Perancis? Kan Mbak Laras sudah tahu banyak. Ya, termasuk bahasa yang sulit sih. Termasuk bahasa sulit. Tapi sebagai orang yang baru pertama kali belajar dari menguasai bahasa lain, terus belajar bahasa yang baru itu tantangan tersendiri gitu. Tapi ya memang berbahasa itu seperti berolahraga, artinya kita harus latih supaya ya bisa dipraktikkan dengan baik. Dulu Mbak Laras bisa bahasa Perancis setelah berapa kali? Setelah 1 tahun, karena program beasiswanya itu mengharuskan kami penerima beasiswa untuk ikut program bahasa selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu kita yang tadinya dari berbagai bidang ilmu nggak mempelajari lagi bidang ilmu kita masing-masing, hanya belajar bahasa. Belajar bahasa. Harus mencapai level universitas. Ya. Jadi selama 1 tahun kalau level universitas itu tidak tercapai, kita tidak berangkat. Gitu. Jadi didrill banget gitu. Ini gambaran bagi yang ingin belajar di Perancis ya, suatu saat siapa tahu yang nonton ini bisa dapat beasiswa S2 atau S3 di Perancis gitu ya. Nah, sekarang mundur lagi. Tadi raport sudah, penilaian sudah ya. Penilaian ternyata itu dinilai insidentil ya. Jadi tergantung dari skenario gurunya gitu. Iya, tapi tadi belum selesai menjawab. Kalau misalkan anaknya itu kurang bagus, ya, hasilnya terkait itu nilai. Terkait itu tuh gimana? Ya tentunya orang tua dikasih tahu kalau ada bagian ini kurang bagus. Kalau saya sih jadinya saya temenin belajar di rumah. Saya suka karena di Prancis itu masih ada praktek dikte. Jadi praktek dikte? Mendikte. Jadi guru menulis, membacakan, terus anak harus bisa menulis apa yang dia dengar. Gitu. Di sana ada praktek seperti itu praktek dikte itu masih ada, masih ada mendikte. Terus, sekarang udah kalau di kita sudah banyak yang meninggalkan konsep itu. Iya, karena harus bisa menginterpretasikan apa yang didengar dalam bentuk audio ke dalam bentuk tulisan. Gitu. Iya, penting itu. Jadi masih ada praktek dikte. Tentunya diktenya nggak berpanjang lebar. Marah Rusli rubuhnya surau kami. Satu buku gitu nggak ya? Ini satu paragraf. Tapi disitulah kesempatannya guru-guru untuk memperkenalkan kata-kata yang kompleks. Jadi misalnya anak dikenalkan terhadap kata konservasi, navigasi, kata-kata yang sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak terlalu dipakai, tapi memperkaya khasanah kosakata. Navigasi, konservasi. Kayak itu gitu, sudah mulai ada di kosakata anak usia berapa atau? Iya, ini alias sudah ada. Kelas 5 SD. Kelas 4 SD gitu. Oh, sudah ada kata-kata navigasi, konservasi gitu sudah ya? Sudah ada gitu. Oke. Ya itu karena memang ditekankan di kecakapan berbahasa dan juga kecakapan bermatematika. Nah, jadinya waktu itu balik lagi ke penyelesaian untuk yang gagal, yang kurang baik gitu. Jadi ya setiap malam ayo kita dikte 1-2 paragraf gitu, 1-2 kalimat gitu. Jadi nanti saya mendiktekan sesuatu kalimat gitu, nanti ditulis, nanti kita koreksi bareng-bareng. Ini yang salah apa gitu. Akhirnya ya alhamdulillahnya dengan mempraktekkan itu kira-kira ya 1-2 bulan lama-lama semakin asik lah gitu dan akhirnya jadi bagus. Tapi di sekolahnya sendiri untuk anak-anak yang benar-benar kurang banget gitu, yang susah dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, ada program pemerintah yang memungkinkan anak-anak yang kurang mampu menangkap dan hasilnya kurang baik ini jadi lebih baik lagi, ada kelas tersendiri gitu, intens. Jadi guru memberikan istilahnya sesi tersendiri buat anak-anak ini supaya seperti remedial lah ya. Seperti remedial ya, jadi ada kelas khusus ya untuk remedial. Dan itu menjadi sebuah tanggung jawab guru atau tanggung jawab sekolah terhadap pendidikan anak tersebut ya. Nah tadi disampaikan kalau anak yang kurang bagus nilainya justru itu menjadi sebuah tantangan atau pembelajaran baru di rumah ya, yang digerakkan oleh orang tua ya. Tapi apakah itu menjadi standar pada umumnya masyarakat Perancis atau hanya di keluarga Mbak Laras? Ada juga kayaknya sepertinya pada umumnya ya. Ada memang menjadi kebiasaan kalau anak bikin PR di rumah itu ada pendampingnya. Bahkan ada kalau misalkan orang tua itu tidak bisa mendampingi, ada mungkin babysitternya nggak bisa mendampingi, tapi ada juga lembaga-lembaga yang menyediakan jasa pendampingan PR gitu. Jadi memang itu harus coba diimplementasikan di rumah. Tapi PR sendiri ini kalau di kelasnya alias sebenarnya nggak wajib. Selalu dikasih setiap hari, tapi sebenarnya guru itu
tidak mewajibkan untuk besok tuh diperiksa dan ada nilainya. Itu tidak sesuatu yang ada konsekuensi negatifnya lah terhadap anak. Nggak masuk dalam penilaian nih, jarang bikin PR nih anak gitu. Tapi itu lebih ke sekolah itu memberikan perangkat untuk orang tua supaya juga bisa ikut mengecek kemajuannya di sekolah itu dengan menemani bikin PR. Gitu. Oke, sedikit terkait dengan anak yang tadi kurang mampu memahami pelajaran pada saat itu, jadi ada sesi khusus gitu ya. Tapi di sana di sekolah publiknya, sekolah umumnya gitu, ada anak berkebutuhan khusus nggak, Mbak Laras? Seperti anak autis, ADHD gitu? Dalam satu sekolah itu ada nggak ya? Ada sih, ada pendampingan khusus, tapi tentunya tergantung dengan seberapa jauh pendampingan itu harus dilakukan. Karena kan balik lagi ke resource gurunya sendiri ya, nggak semua sekolah memiliki jumlah guru yang mampu untuk melakukan pendampingan tersebut. Oh, jadi tergantung terhadap resource guru. Resource guru dan sejauh mana anak yang berkebutuhan khusus itu butuh pendampingan. Oke, baik. Nah ini makin menarik nih Mbak Laras ya. Jadi kalau tadi sudah kita bicara rapot, kita dapat poinnya, di penilaian dapat poinnya. Sekarang mundur metode atau cara guru mengajar itu umumnya di Perancis seperti apa, Mbak Laras? Kan kalau kita kenal metode mengajar kan ada ceramah gitu ya, ada diskusi, ada project. Apa yang sering dipakai di itu semua ada. Ada diskusi secara satu titik terus anak-anak mendengar dan menyimak itu ada. Membuat project bersama itu juga ada. School trip itu juga ada. Oh, school trip ada. School trip itu ada dan sering juga menggunakan fasilitas yang ada di kecamatan atau di kelurahan untuk melakukan school trip itu. Oh, misalnya jadi school tripnya itu di sekitar di wilayah situ, jadi misalnya perpustakaan, nonton film ke bioskop lokal, gitu juga ada. Nonton film bareng-bareng ke bioskop lokal gitu. Jadi semua yang ada di situ dikenalkan semua kepada anak-anak justru ya. Jadi biar anak-anak juga melekat terus dengan lingkungannya gitu ya. Ini sepertinya si kecil sudah mulai menunggu. Gak apa-apa tapi. Sebentar ya, Dek. Oke. Oke, baik. Nah, sekarang ke hubungan guru dengan murid ya. Seperti apa nih guru dengan murid hubungannya? Apakah biasa di sana itu berdiskusi bahkan sampai dalam tanda kutip bahkan ada perdebatan yang cukup serius gitu ya antara guru dan murid, itu seperti apa? Kalau untuk level SD paling enggak ya itu hubungannya cukup egaliter ya, cukup setara, bisa berdiskusi apa saja. Tapi tentu saja guru itu adalah sosok yang punya otoritas, ada hierarkinya, tetap menjadi ada marwah lah yang harus dijaga sebagai guru gitu. Wibawa ya. Ada wibawa yang harus dijaga. Cuman kalau dari tingkat TK sampai paling enggak kelas 1 biasanya guru itu dipanggil oleh anak-anak dengan nama supaya akrab gitu, nggak pakai Pak atau Bu, nggak pakai Pak atau Bu gitu. Jadi seperti bagian, karena di sini kan terhadap meskipun orang dewasa tapi kalau sudah akrab bisa dipanggil pakai nama aja gitu. Jadi saya ingat waktu kelas 1 gurunya itu membolehkan anak boleh panggil saya pakai nama aja, tapi begitu kelas 2, kelas 3 harus pakai Bapak, Ibu udah lebih. Oh gitu lebih, ya. Itu maksud atau efeknya secara ini seperti apa? Supaya mungkin nggak terlalu shock ya dari pendidikan TK ke SD gitu kan, TK kan ibaratnya pedagoginya cair dan sangat bersahabat gitu, nggak terlalu nggak harus duduk di meja, di kursi gitu, lebih cair. Kalau misalnya di SD kan udah mulai SD kelas 1 tuh meskipun tentunya masih sangat fun dan banyak ininya ya, banyak permainan dan lain sebagainya, lagu-lagu dan lain sebagainya. Oh, jadi dari usia TK atau sekolah TK sampai SD kelas 1 kurang lebih ya? Dipanggil nama ya? Nama biasanya gitu. Kalau di sini macam-macam panggilannya. Ada Miss, ada Pak, Bu, Pak, ada Bunda, bahkan ada Bunda Yanda. Ya itu mungkin ini ya perbedaan budaya mungkin ya. Tapi cukup menarik apa yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di Prancis gitu ya. Nah sekarang terkait dengan support dari orang tua, tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit tadi ya. Jadi support dari orang tua, support orang tua dan pemerintah setempat itu terhadap sekolah itu seperti apa ya bentuk dukungannya ini?
paling tidak kalau orang tua itu memiliki perwakilan orang tua dalam bentuk hanya beberapa orang saja yang menjadi perwakilan orang tua. Jadi kita tuh ada voting, para orang tua murid itu bisa ngevote satu list orang tua murid yang akan menjadi perwakilan orang tua. Perwakilan kelas atau perwakilan sekolah seluruh kelas? Perwakilan misalnya aspirasi orang tua terhadap apa yang mau sekolah itu adakan atau kerjakan, atau ada progres-progres apa yang orang tua harapkan dari sekolah. Secara global itu ada perwakilan orang tua, ada kelompok perwakilan orang tuanya untuk satu angkatan biasanya. Nanti kita akan berkomunikasi ke orang tua itu. Tapi orang tua itu juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Misalnya kalau ada outing ke school trip tadi ya, school trip tadi, orang tua itu dilibatkan untuk ikutan menjaga anak-anak yang ikutan school trip. Oh, ikut school trip nih? Ikut bagian dari dari kegiatan itu gitu ya? Bagian dari kegiatan itu, ikut menjaga dan mengawasi anak-anak. Siapa yang mau volunteer untuk ikutan school trip dan jadi bagian, jadi satu tim sama guru. Bisa kayak gitu. Wah, cukup ini ya, cukup cukup dekat begitu ya? Iya, lumayan kolaboratif. Dan bertanggung jawab, bentuk tanggung jawab bersama terhadap kegiatan itu ya? Ada juga setiap hari Selasa 1 bulan sekali, sekolah itu mengadakan yang namanya Parents Cafe. Parents Cafe. Apa itu? Jadi orang tua itu diajak nongkrong bareng bersama kepala sekolah dan guru. Semuanya pada masing-masing bawa kue. Orang tua membawa kue, sekolah juga bawa kue. Terus kita bisa sharing dan cerita aja mengenai unek-unek keseharian gitu. Jadi hubungannya cukup cair gitu. Tapi mungkin nggak semua sekolah kayak gitu. Tapi di sekolah kami yang adalah sekolah publik itu, kemarin sempat kepala sekolahnya bikin inisiatif Parents Cafe gitu. Itu membicarakan tentang sekolah atau membicarakan bebas? Karena cair, tentunya utamanya sekolah dan kegiatan belajar mengajar. Kalau misalnya ada kegiatan pagelaran atau apa, school trip gitu, butuh sesuatu apa segala macam, itu ada istilahnya. Dan biasanya itu banyak dihadiri oleh orang tua? Tergantung sih, mungkin ya kalau kebanyakan orang tua yang bekerja itu nggak hadir, tapi biasanya memang ada orang tua yang memang cukup berinvestasi lah di dalam kegiatan belajar mengajar, yang sering hadir itu juga sering datang. Oke. Ini perlu saya tanyakan ke Bapak Ibu, terutama yang bekerja di sekolah dan orang tua. Kira-kira kita sudah siap belum ya kita melibatkan orang tua bekerja sama dengan guru untuk kegiatan gitu ya. Dan itu terlibat langsung loh ya. Jadi ini cukup menarik ini ya. Apakah sekolah-sekolah kita saat ini sudah cukup siap untuk melibatkan guru? Karena kadang-kadang begini, Mbak Laras, sekolah itu memang secara mandiri mengelola kegiatan itu agar maksudnya sih agar efektif dan segala macam ya. Jadi apalagi dengan kebanyakan orang tua bekerja gitu ya. Jadi kita tidak sampai atau belum umumnya sih sekolah-sekolah termasuk mungkin di Tunas Global ya. Termasuk di Tunas Global itu belum melibatkan orang tua dalam kegiatan yang seperti itu. Tapi ini menarik idenya. Termasuk yang tadi Parents Cafe. Jadi semacam forum gitu ya, forum kita ngobrol, kita berbicara untuk mengingatkan kembali bahwa pendidikan ini adalah tanggung jawab bersama gitu ya. Dan ada hal-hal juga yang sifatnya teknis gitu, yang harus mungkin diingatkan kembali dan lain sebagainya. Oke, baik. Gimana Bapak Ibu, sudah banyak yang dicatat. Kita masuk ke segmen yang akhir-akhir nih ya sekarang ya. Nah sekarang ini pertanyaan cukup ini ke Mbak Laras ya. Kalau Mbak Laras bisa membawa satu nilai penting dari budaya belajar Eropa untuk diterapkan di Indonesia, kira-kira nilai apa yang paling relevan dengan masyarakat kita ya, Indonesia? Mungkin kebebasan berekspresi sama solidaritas. Gitu kebebasan berekspresi ya. Dan solidaritas gitu. Kenapa itu dianggap penting bagi Mbak Laras? Ada caranya kebebasan berekspresi tapi dengan mengedepankan nilai solidaritas, artinya kita bisa loh menyampaikan ketidaksetujuan, ketidaksenangan, tapi dengan memikirkan bahwa orang yang di depan kita tuh juga punya beban atau memiliki tanggung jawab yang sama gitu. Jadi orang yang mengekspresikan ketidaksetujuan atau ketidaksukaan itu lebih dengan cara yang mencari solusi bersama gitu, tidak dengan hanya untuk mengekspresikan emosi aja gitu.
Tapi ayo kita berpikir bersama-sama untuk mencari solusi bersama itu. Ya itu sangat pas ya dengan kurikulum merdeka ini saat ini. Betul. Jadi yang kita jadi ada tadi kebebasan dalam ini terjemahan kalau mungkin di Indonesia bahasanya kemerdekaan ya. Terus tadi ada solidaritas ya. Ini kita memang pendidikan ini sekarang lagi didorong untuk ada budaya kolaborasi ya. Jadi mungkin pintunya lewat situ ya. Nah sekarang kalau itu adalah nilai yang menurut Mbak Laras cocok untuk Indonesia saat ini. Nah sekarang kebalikannya nih, apa nilai-nilai pendidikan di Indonesia, nilai-nilai budaya Indonesia yang harus tetap kita pertahankan nih dalam konteks dunia pendidikan saat ini? Budaya akhlak sih sama budi pekerti itu ya. Ini yang mungkin kalau dari Eropa gitu kurang tersentuh atau gimana? Tersentuh juga, tetapi karena terutama kalau di daerah Paris itu orangnya itu sangat beragam, sangat majemuk sekali. Kalau kita di Indonesia, mungkin kita sudah biasa dengan kemajemukan karena ada orang dengan berbagai suku, kedaerahan, betul. Segala macam. Tapi kalau di Perancis itu benar-benar berbagai ras dari seluruh dunia, dari ada yang dari berbagai benua gitu, sambung menyambung di situ. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang sekolah itu mungkin untuk intervensi itu susah karena bukan susah atau rikuh karena ada perbedaan budaya yang teramat sangat gitu. Betul. Jadi kayak misalnya orang tua itu nggak suka kalau anaknya itu ditegur oleh orang lain gitu. Misalkan kalau di Indonesia kan ada anak yang misalnya melakukan sesuatu yang agak membahayakan diri atau membahayakan orang lain, kita bisa tegur dan peringatkan, jangan seperti itu. Tapi kalau di Perancis banyak orang tua yang ketika anaknya itu ditegur seperti itu tuh marah gitu, nggak suka. Jadi tapi tentunya itu mungkin nggak secara general kayak gitu ya. Cuman ada beberapa kejadian yang seperti itu sehingga kadang-kadang tuh yaitu nilai akhlak dan budi pekerti yang kalau sama-sama sudah paham gitu kan, ada satu kesatuan mengenai standar nilai dan moral yang bisa diimplementasikan dengan akhlak dan budi pekerti yang semua orang sudah sama-sama paham, itu lebih gampang untuk mengekspresikan gitu terhadap anak-anak. Baik, kita sudah mendengar ya barusan ya. Jadi kita patut berbangga nih ya. Jadi yang harus kita pertahankan dari sistem pendidikan kita yaitu adalah akhlak dan budi pekerti ya. Dan ini keluar dari narasumber kita yang menetap atau bekerja dan hidup 16 tahun tadi ya di Prancis. Jadi itu mari kita jaga akhlak dan budi pekerti kita ya. Setuju ya para Tuglo viewers nih ya. Oke, nah selanjutnya, nah ini sudah masuk ke bagian penutup ya Mbak Laras ya. Jadi setelah sekian lama hidup dan belajar di Prancis, apa pelajaran hidup yang paling berharga yang Mbak Laras rasakan, terutama dari dunia pendidikan di sana? Pelajaran hidup yang paling berharga dari dunia pendidikan sana ya balik lagi ke tadi sih, kebebasan berekspresi, solidaritas, semua orang itu punya kesempatan dan posisi yang sama. Kalau di Prancis itu di dunia pendidikan tentunya pastinya ada orang-orang yang expert dan levelnya itu udah tinggi, tapi itu relatif mudah untuk berinteraksi dengan para beliau-beliau ini gitu. Jadi karena semua orang itu sifatnya sama, egaliter gitu, jadi tidak terlalu ada jarak hierarkis seperti yang mungkin bisa terjadi di Indonesia atau di negara-negara Asia gitu. Jadi nilai-nilai egaliter dan kebebasan berekspresi tadi kita bisa mengungkapkan unek-unek menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu dengan orang-orang yang levelnya di atas jauh itu dengan lumayan ini gitu. Fluid gitu, bebas. Jadi mudah untuk mengungkapkan apa yang menjadi ide atau pendapat dari kita gitu ya. Baik. Nah sekarang yang terakhir Mbak Laras. Kalau Mbak Laras bisa menyampaikan satu pesan kepada guru dan orang tua tentang makna belajar, apa yang ingin Mbak Laras sampaikan? Ini kan tanggung jawab bersama. Jadi jangan seperti pingpong. Jadi apa itu? Jadi membagi tanggung jawab, ini bagian Anda, ini bagian saya sebagai orang tua. Saling kasih gitu. Jadi kebaikan yang menjadi goal bersama itu adalah kebaikan anak-anak. Pastikan anak-anak bisa mendapatkan ilmu dengan baik, mendapatkan momen belajar yang maksimal. Ini kan masa keemasan ya bagi pertumbuhan dan bagi
pembentukan karakter intelektual dan karakter pribadi dari anak-anak ini adalah tugas orang tua dan murid sebagai tim bersama-sama gitu. Jadi harus dibagi sama rata, harus juga punya masing-masing itu memiliki prasangka baik terhadap yang dikerjakan di sekolah dan yang dikerjakan di rumah juga gitu. Jadi itu yang menurutku harus senantiasa diingat dan dicamkan bersama-sama, diperjuangkan juga bersama-sama bahwa kita ini satu tim buat anak-anak gitu. Kita ini bukan ada dua kubu gitu. Tadi menarik sekali, jangan seperti main pingpong. Jadi ngasih. Iya, jangan seperti main pingpong. Gitu. Kalau ibaratnya kalau itu pingpong apalagi pingpong itu adalah murid ya. Jadi dilempar sana, lempar ke sini, ini tanggung jawab. Tapi yang dibangun adalah kerjasama, kita sama-sama berupaya untuk menumbuhkan, mengupayakan lingkungan belajar yang positif bagi anak-anak. Baik semuanya, kita sudah selesai di podcast Sekolah Tunas Global. Mudah-mudahan pembicaraan atau diskusi atau obrolan ringan saya dengan Mbak Laras bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua yang menonton podcast ini. Sampai ketemu lagi.